Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Dan pagi pun menjelang. Cahaya matahari perlahan menyinari rumah kecil itu, membuat embun di dedaunan berkilauan. Burung-burung mulai berkicau, menandakan awal hari yang baru. Tapi Marlina belum juga pulang. Rina keluar dari rumah, mengucek matanya yang masih mengantuk. Ia melihat ibunya yang tertidur di teras, tubuhnya menggigil kedinginan. "Ibu." Rina menggoyangkan bahu ibunya pelan. Bu Sumi terbangun dengan wajah linglung. Ia menoleh ke arah jalan setapak, berharap melihat sosok putrinya berjalan pulang dengan tampah di tangannya. Tapi jalan itu kosong. Hatinya semakin mencelos. "Rina, kakakmu belum pulang?" Suara Bu Sumi terdengar serak. Rina menggeleng lemah, matanya mulai berkaca-kaca. Saat itu juga, Bu Sumi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan entah kenapa, dada tuanya mulai dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Marlina belum pernah pulang sampai sepagi ini, apalagi sampai tidak memberi kabar. Dengan tangan gemetar, Bu Sumi beranjak masuk ke dalam rumah. Ia mengambil air dari kendi dan membasuh wajahnya yang lelah. Rasa dingin air itu sedikit mengusir kantuknya, tapi tidak dengan kecemasannya. Rina berdiri di dekat pintu, menggigit bibirnya. "Bu, Kak Marlina kemana?" tanyanya dengan suara pelan. Bu Sumi menoleh, lalu berusaha tersenyum meski hatinya dipenuhi kecemasan. "Ibu akan mencari kakakmu. Kamu tunggu di rumah, ya? Jaga Bayu." Rina mengangguk meski matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Tanpa membuang waktu, Bu Sumi mengenakan selendangnya lalu melangkah keluar rumah. Kakinya yang sudah renta bergegas menyusuri jalan desa, menuju tempat-tempat yang biasa dilewati Marlina saat berjualan. Ia bertanya kepada tetangga yang masih duduk di beranda rumah mereka, berharap ada yang melihat putrinya tadi malam. Tapi semua orang menggeleng. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat Marlina pulang. Rasa cemas di dada Bu Sumi semakin menjadi. Langkahnya semakin cepat, meski kakinya mulai terasa nyeri. Sampai akhirnya, ia tiba di pasar kecil tempat Marlina biasa menjajakan gorengan. Beberapa pedagang sudah mulai membuka lapak mereka, menyusun dagangan dengan santai. Dengan napas tersengal, Bu Sumi menghampiri seorang ibu yang menjual sayur. "Bu, semalam lihat Marlina? Anak saya belum pulang." Ibu itu mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Marlina? Iya, saya lihat dia kemarin sore. Dia jualan seperti biasa, tapi habis maghrib, saya nggak tahu kemana." Bu Sumi semakin gelisah. "Dia nggak bilang mau kemana?" Ibu itu menggeleng. "Enggak, Bu Sumi. Tapi tadi pagi ada yang bilang tampah dan gorengan ditemukan di pinggir jalan dekat hutan." Dunia Bu Sumi terasa berputar. "Tampah?" "Iya, Bu. Ada di dekat jalan masuk hutan." Tanpa pikir panjang, Bu Sumi berbalik, langkahnya semakin tergesa. Hatinya berdebar kencang.
Hutan itu tempat yang jarang dilewati orang malam-malam. Dan Marlina tidak mungkin ke sana sendirian. Tapi jika tampaknya ada di sana, apa yang terjadi pada putrinya? Langkah Bu Sumi semakin cepat, hampir berlari meski tubuhnya sudah renta. Napasnya tersengal, tapi hatinya jauh lebih kacau dibanding tubuhnya yang kelelahan. Jalanan desa masih sepi. Matahari mulai naik, tetapi udara pagi terasa dingin menusuk kulit. Di pikirannya, hanya satu hal yang terlintas, Marlina. Anak sulungnya yang sejak kecil sudah belajar hidup susah, yang bekerja keras demi keluarga, yang tidak pernah mengeluh meski lelah. Ya Allah, lindungi anakku. Sesampainya di jalan setapak dekat hutan, Bu Sumi melihat beberapa orang desa sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik dengan wajah khawatir. Tanpa ini ditemukan di sini tadi pagi, salah seorang lelaki menunjuk ke arah tanah. Bu Sumi menoleh dan hatinya langsung mencelos. Di sana, tergeletak tampah Marlina. Sisa minyak bekas gorengan masih terlihat di atasnya, tapi ada sesuatu yang lain, bercat tanah bercampur sesuatu yang mengering dan kehitaman. Tangannya gemetar saat meraih tampah itu. Marlina, anakku. Suaranya tercekat. Beberapa warga menatapnya iba. Salah seorang pemuda mendekat. Bu Sumi, kami sudah mencari di sekitar sini, tapi Marlina nggak ada. Nggak mungkin. Marlina pasti ada di sini. Bu Sumi menatap ke arah hutan. Jalan setapak itu semakin mengecil dan gelap karena rimbunnya pepohonan. Hutan ini memang jarang dilewati orang, apalagi saat malam. Tapi jika Marlina ada di sini semalam, Bu Sumi menggigit bibirnya. Dia harus menemukan putrinya. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah ke dalam hutan. Beberapa warga saling pandang, ragu sejenak, sebelum akhirnya mengikuti dari belakang. Semakin masuk ke dalam, udara terasa lebih dingin. Suara ranting patah terdengar di setiap langkah mereka. Burung-burung hutan berkicau, tetapi entah kenapa suara itu justru terasa mengerikan di telinga Bu Sumi. Setiap sudut hutan diperhatikan. Setiap semak-semak disibak. Bu Sumi terus memanggil, suaranya bergetar. Marlina. Hanya suara angin yang menjawab. Marlina, nak. Ini ibu. Langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di depan sana, di antara akar pohon besar. Sebuah kain. Kain lusuh yang sangat dikenalnya. Kain jarik yang biasa dipakai Marlina saat berjualan. Dunia Bu Sumi seakan berhenti berputar. Tangannya gemetar saat memungut kain itu. Ada noda tanah, dan sesuatu yang lebih pekat di ujungnya. Tubuhnya melemas. Warga yang ikut mencari saling berpandangan, sebagian menelan ludah. Ayo kita cari lebih jauh. Suara seorang lelaki terdengar ragu. Bu Sumi menatap kain jarik Marlina yang kini tergenggam di tangannya. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Para warga terus menyisir hutan, menyibak semak-semak, dan memanggil nama Marlina. Namun, hutan tetap sunyi. Tidak ada suara jawaban. Tidak ada jejak yang mengarah kemanapun. Hanya ada daun-daun kering yang berserakan dan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma anyir yang samar. Bu Sumi mulai terisak. Marlina, nak, di mana kamu? Warga mulai saling pandang,
Raut wajah mereka semakin cemas. Salah seorang lelaki mencoba menenangkan Bu Sumi. "Bu, mungkin Marlina sudah pulang lewat jalan lain. Lebih baik kita kembali ke desa dulu dan tanya warga lain," ujarnya. "Tapi, tampaknya di sini, kainnya juga. Bagaimana mungkin dia pulang tanpa ini semua?" Suara Bu Sumi bergetar. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena di dalam hati mereka, firasat buruk mulai menguasai. Tapi mereka tidak berani mengatakannya. Bu Sumi menggeleng, air matanya jatuh. "Aku harus menemukan anakku." Seorang ibu lain memegang pundaknya dengan lembut. "Bu Sumi, kita cari lagi besok pagi dengan lebih banyak orang. Sekarang ibu harus istirahat dulu." "Tidak, Marlina belum pulang." Bu Sumi bersikeras, suaranya pecah di tengah keheningan hutan. Seorang pemuda yang ikut mencari, mengamati sekeliling. "Aneh, kalau memang Marlina ada di sini tadi malam, kenapa nggak ada jejak kaki atau tanda perlawanan?" Perkataan itu membuat semuanya terdiam. Memang, tidak ada jejak apapun. Seolah-olah Marlina lenyap begitu saja, meninggalkan tampah dan kainnya. Dan itu yang justru paling menakutkan. Hati Bu Sumi semakin menciut. Ia kembali menatap ke dalam hutan yang semakin gelap karena matahari mulai bergerak ke barat. Seakan hutan itu menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Akhirnya, dengan berat hati, warga membujuk Bu Sumi untuk kembali ke desa. Langkahnya lunglai, napasnya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Setibanya di rumah, Rina dan Bayu langsung berlari menghampiri. "Ibu, Kak Marlina mana?" Bu Sumi terdiam, tak sanggup menjawab. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, rumah kecil mereka terasa lebih sepi dari biasanya. Dan di luar sana, di dalam gelapnya hutan, sesuatu masih bersembunyi. Menunggu untuk ditemukan. Atau, tidak ingin ditemukan sama sekali. Tepat tengah malam, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah kecil itu, Bu Sumi duduk termenung di depan pintu, matanya sembab. Sudah seharian ia mencari Marlina, tetapi hasilnya nihil. Tiba-tiba, bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu di luar sana. Jantungnya berdegup kencang ketika terdengar langkah pelan mendekati rumah. "Lina," bisiknya penuh harap. Pintu kayu tua berderit pelan. Dan di sana, di bawah cahaya remang, Marlina berdiri. Pucat. Diam. Wajahnya tidak seperti biasanya. Bibirnya membiru, matanya kosong, dan tubuhnya berdiri kaku di ambang pintu. Bu Sumi terisak, setengah berlari ke arahnya. "Lina, Nak, kamu dari mana saja?" Ibu cemas sekali. Marlina hanya diam, tidak menjawab. Saat Bu Sumi hendak menyentuh tangannya, tubuh Marlina terasa dingin. Teramat dingin. "Ibu, aku kedinginan." Suara Marlina akhirnya terdengar, tetapi lirih, hampir seperti bisikan. "Ya, Nak, kamu pasti capek. Masuk, ayo duduk. Kamu belum makan, kan?" Marlina tetap berdiri di sana. Tidak melangkah masuk. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Bu
Sumi merasakan sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia menepis pikirannya sendiri. Yang penting, anaknya sudah pulang. Namun, saat ia menatap mata Marlina lebih lama, ada sesuatu yang mengganjal. Tatapan itu kosong, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu, tiba-tiba, Marlina berbalik. Langkahnya kaku, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang di kegelapan. "Ibu!" Rina berteriak dari dalam rumah, terbangun karena suara pintu yang berderit. Bu Sumi tersentak. Ia menoleh ke belakang dan menatap anak-anaknya yang ketakutan. Lalu ia kembali melihat keluar. Tidak ada siapapun. Marlina lenyap begitu saja. Map. Keesokan harinya, kabar aneh mulai beredar di desa. Beberapa warga mengaku melihat Marlina di jalan tempat ia biasa berjualan gorengan. Ia berdiri diam di bawah tiang lampu, menatap kosong ke arah jalanan sepi. Tetapi saat seseorang mencoba mendekatinya, Marlina menghilang tanpa jejak. Ketakutan mulai menyelimuti desa. Bisik-bisik tentang arwah gentayangan mulai terdengar di antara warga. Namun, yang paling menakutkan bukanlah sosok Marlina yang muncul, tapi kenyataan bahwa tubuhnya masih belum ditemukan. Map. Matahari mulai naik, menyinari desa yang masih dibalut hawa dingin sisa malam. Namun, hati Bu Sumi tetap gelap. Ia masih duduk di depan rumah, tatapannya kosong ke arah jalan. Semalam, Marlina pulang. Ia melihatnya sendiri. Tetapi kemudian, putrinya pergi lagi tanpa suara. Sekarang, orang-orang bilang mereka melihat Marlina berdiri di pinggir jalan, membawa tampah gorengannya. Berdiri diam di tempat ia biasa berjualan, seperti menunggu pelanggan. Bu Sumi menggeleng pelan. Tidak, itu pasti hanya salah lihat. Marlina pasti akan pulang. Bukankah semalam ia sudah kembali? Ibu, Kalina belum pulang? Suara kecil Rina menyadarkan Bu Sumi. Bocah 10 tahun itu berdiri di sampingnya, menggenggam ujung bajunya. Bu Sumi terdiam sejenak, lalu menggeleng. Belum, Nak. Rina menggigit bibirnya, lalu menoleh ke jalanan yang semakin ramai oleh orang-orang desa yang baru pulang dari sawah atau pasar. Mereka semua membicarakan hal yang sama. Marlina. Tentang sosoknya yang masih berjualan di malam hari, tetapi menghilang saat didekati. Tentang wajahnya yang pucat dan sorot matanya yang kosong. Tentang bagaimana seseorang mendengar suara gemerisik dari hutan, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat. Bu Sumi menggeleng cepat. Tidak. Itu semua hanya rumor. Marlina baik-baik saja. Ia hanya perlu menunggu. Karena Marlina pasti akan pulang. Bukan begitu? Namun, semakin lama ia menunggu, semakin dingin udara terasa. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai berbisik. Sesuatu yang tidak ingin ia percayai. Bahwa mungkin Marlina memang sudah pulang. Tapi tidak seperti yang ia harapkan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload. Bye-bye.